Selamat siang teman-teman dari kreasi. Selamat siang. Ya, siang hari ini kita akan sharing bersama tentang dibaca bersama ya. Diskriminasi budaya positif. Oke guys, yang bawahnya nggak usah tulis, nggak usah baca. Nah, kita akan coba praktek teman-teman. Ini tentang cobalah buka. Nanti saya akan minta 2 volunteer yang akan praktek di depan. Siapa yang mau jadi volunteer? Semangat mungkin. Rasanya belajar pasti. Terus Miss Oktaya. Yang pertama, nanti Miss Manik akan bertugas menjadi A. Yang A ini tugasnya adalah mengepalkan tangannya. Terus yang B, Miss Okta ini akan gimana caranya supaya kepala tangannya dari Miss Manik itu terbuka. Ini judul gamesnya tentang cobalah buka. Nanti pokoknya gimana Miss Manik mempertahankannya dan Miss Okta mencoba membukanya. Entah itu pakai apapun caranya Miss Okta berusaha membukanya. Oke, siap? Siap. Ya, oke, silakan. Ayo. Ingin tahu pengen apa sih sebenarnya ya? Video itu. Oke. Lah saya ingin tahu. Oke. Terus kenapa si A ini mencoba mempertahankannya? Itu kenapa? Ya Mas ya. Mempertahankan haknya. Oh, mempertahankan haknya. Itu kok ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangannya? B. B itu apa kalau saya? Gimana pun caranya si B ini pengen membuka, tapi misalkan si A tidak mempertahankan, berarti tetap ada kendali di si A. Oke, next. Sebenarnya apa sih maksud dari games ini? Ini tentang teori kontrol. Jadi menurut Dr. William Glasser ini ada beberapa ilusi tentang teori kontrol. Ada 4 teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol muridnya. Dan di sini kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Gitu. Dan walaupun tampaknya guru mengontrol perilaku murid, tapi jika murid itu nggak ngizinin, itu yang nggak akan terjadi. Dan bentuk kontrol guru ini menjadi kebutuhan dasar yang dipilih si anak tersebut. Dan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Ini adalah ilusi guru yang mengontrol muridnya. Jangan terus yang kedua adalah ilusi
bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Jadi kayak rujukan-rujukan gimana kita kayak memberikan penguatan ke anak gitu untuk kontrol kita, segala usaha yang mempengaruhi anak agar mengulangi perbuatan tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dan dalam jangka waktu tertentu mungkin murid itu akan menyadarinya, oh aku ternyata diminta gini ya sama guru ya, dan mencoba menolak atau mencoba menerima rujukan tersebut. Dan bahkan mereka bisa bergantung pada pendapat guru untuk mengejar perilaku tertentu. Dan ini menunjukkan bahwa penguatan positif bukanlah solusi ajaib yang selalu berhasil. Jadi misalkan gurunya itu ngomong apapun, bujuk apapun, itu misalkan anaknya menolak, ya itu bukan salah apa, bukan solusi ajaib yang selalu berhasil. Bukan, ada kalanya anak itu menolak untuk diajak kompromi. Itu teori yang kedua. Ini terus ada juga teori yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kayak menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol muridnya. Dan ini justru kayak menuju ke identitas gagal gitu. Jadi mereka kayak merasa buruk tentang diri mereka dan lebih ke mengembangkan dialog diri. Kayak udin-udin awal gitu. Jadi lebih ke membuat orang itu merasa bersalah. Terus yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan memang banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka tuh bertanggung jawab terhadap apa yang anak-anak mereka lakukan, dan apapun yang mereka terima selama ada kemajuan itu biasanya mereka tuh akan memaksa untuk ya ini menurut baik ya itu bisa kita lakukan untuk mereka gitu. Dan lebih kayak ini loh, aku punya adil yang besar terhadap mereka. Next. Terus gimana sih seseorang bisa merubah paradigma jadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dan di sini kita akan melihat dua perbedaan. Next, cara stimulus respon, dan di sini ada teori kontrol ini. Ini ada perbedaan. Kalau stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita itu sama, dan semua orang itu melihat hal yang sama. Dan bisa dibaca di sini. Nah, terus perilaku guru dilihat dari suatu kesalahan, sedangkan untuk yang teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan untuk yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk yang teori kontrol ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Untuk yang ini saya bisa mengontrol orang lain, tapi kenyataannya di dalam kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrolnya. Untuk yang berikutnya ada pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi misalkan kita ini maksa ya anak itu kan juga bisa, itu gitu supaya dia mau. Sedangkan untuk yang teori kontrol ini lebih ke kayak kolaborasi dan ngajak negosiasi gitu lah ya. Dan ini yang terakhir ini model berpikir menang atau kalah. Sedangkan untuk yang teori kontrol ini lebih ke win-win solution. Next. Dan yang harus kita budayakan di lingkungan sekolah ini adalah budaya positif. Jadi kita semua sebagai pendidik itu harus memiliki visi untuk mengelola perubahan yang positif, untuk membangun budaya yang positif juga di sekolah, dan diperlukannya kolaborasi untuk mencapai visi tersebut. Gitu. Kemarin yang seperti yang kita bahas melalui kerja untuk mencapai visi bersama. Next. Dan disiplin positif, harapannya dengan budaya yang sudah kita wujudkan bersama, budaya positif itu memunculkan kebiasaan-kebiasaan disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif dan sebelumnya? Nah, disiplin positif ini adalah nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Seperti tujuan dari Ganjar Dewan Kita harus mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Dan tujuannya adalah menjadikan anak itu berkembang kritis, bertanggung jawab, tapi juga penuh rasa hormat. Dan disiplin positif ini perlu diciptakan untuk mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan, yaitu sesuai dengan profil kelas Pancasila. Dan disiplin positif juga merupakan bentuk kontrol diri untuk mengontrol agar dapat mencapai tujuan yang mulia, yaitu visi bersama itu. Terus ini juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Itu, dan harapannya dengan menanamkan disiplin positif akan berdampak panjang untuk budaya positif yang lebih baik. Itu, dan tujuan dari semuanya itu adalah ke profil pelajar Pancasila yang akan kita baca bersama-sama. Nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama apa teman-teman? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berlaku gotong royong, dan juga kreatif. Next, ini akan menjadi goalnya kita. Dan ini terkadang seseorang itu melakukan ada hal-hal yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, kayak menghindari hukuman. Aku melakukan ini supaya nggak dihukum. Terus kayak supaya mendapat imbalan atau penghargaan itu dari eksternal juga, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu lebih dari kita, dari dalam internal. Next. Nah, terus mungkin ya selama ini kita akan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita sering banyak yang dengar sih, maksudnya dari zaman dulu tentang gimana sih cara mendisiplinkan anak, kayak yaudah dihukum aja, disuruh maju depan kelas, ataupun kayak keliling lapangan atau membersihkan WC. Waktu zaman saya kecil dulu misalnya nggak ngerjain tugas atau apa, biasanya suruh di depan kelas. Dan kita akan mencoba merubah paradigma kita sebagai pendidik untuk bersama-sama melakukan restitusi. Tapi sebenarnya kita akan mengetahui dulu apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang hukuman itu biasanya tidak terencana atau spontanitas, itu terus bersifat satu arah, hanya yang memberi hukuman yang mempunyai hak. Terus juga mereka murid-murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan biasanya lebih ke hukuman fisik ataupun juga psikis, kayak dipermalukan seperti itu hukuman. Dan biasanya hukuman itu akan lama nempelnya ke anak-anak, dan maksudnya sampai besok pun juga mungkin hukuman tersebut akan teringat jelas di ingatan anak-anak kita. Sedangkan untuk konsekuensi itu biasanya telah disepakati bersama sesuai peraturan, dan murid tetap dibuat nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan untuk restitusi itu lebih ke tahapan yang lebih tinggi lagi, kayak membuat proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi gimana kita bisa membuat anak itu tahu, oh aku tuh salah, terus gimana sih caranya biar bisa memperbaikinya. Terus kayak proses kolaborasi agar murid dapat mencari solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita coba biasakan murid untuk mempunyai ruang gimana caranya dia menyelesaikan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi kita hanya mendampingi mereka dengan memberi penguatan kepada mereka. Dan kita akan untuk lebih detailnya lagi, kita akan simak video berikut ini terkait dengan hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Ya. Jadi kalau yang dulu saya ingat, ya biasanya hukuman. Dan dulu saya jarang banget dapat kayak disadarkan salah, ya udah salah baik kamu hukum. Tapi kita sekarang lebih kayak diingatkan kembali untuk tahu prosesnya anak untuk tahu kesalahan mereka. Ini dari video tentang perbedaan. Kayak simak dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali
konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu juga sembarangan juga. Dari pagi aku tak tambah 20 menit. Maka aku harus 30 menit lagi untuk itu. Maaf ya, aku bentar bosan banget. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Dreser. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki
memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Jadi dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahan itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengerti. Bukan karena dia takut akan mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat sama gimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan kita sering banget melakukan hukuman atau konsekuensi, tapi kita akan belajar bersama. Memang gak gampang sih, maksudnya ngajak anak negosiasi dan menyadarkan bahwa itu salah gimana caranya. Tapi ayo yakin anak-anak pasti bisa menyadari lewat stimulus yang kita lakukan. Next. Dan penghargaan nanti ada konsekuensi sekarang di
siswa atas sesuatu yang telah dilakukan. Nah, setelah tadi melalui proses restitusi itu, kita juga diingatkan sebelumnya itu tentang keyakinan kelas. Kalau biasanya kita tahu dulu adalah kesepakatan kelas. Sebenarnya sama sih kesepakatan kelas, tapi kalau yang sekarang ini betul keyakinan kelas. Jadi ini juga isinya tentang negosiasi juga dengan anak. Kita tawarkan ke anak seperti apa, mau gimana kelas hari ini, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan juga di kelas. Dan biasanya lebih ke kayak apa? Iya, gitu. Oke, dan kita juga bisa meninjau kembali keyakinan kelas. Misalkan ini kurang efektif, kita bisa dilakukan di next berikutnya. Nah, ini tentang perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau yang peraturan itu biasanya kayak perintah-perintah kembalikan ke tempatnya, terus dilarang mengganggu orang lain, hadir tepat waktu 15 menit, dilarang suara keras, kayak gitu larangan-larangan dan juga peraturan-peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu yang ditekankan adalah tanggung jawab, menghormati orang lain dan juga dirinya sendiri, terus juga menghargai komitmen itu sendiri, dan lebih ditekankan tujuannya apa sih? Keselamatan dan menghormati orang lain, dan kesabaran juga serta keamanan. Next. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang Bapak Ibu juga melakukan. Kayak apa aja sih, kayak di sini menghadiri waktu juga, terus menghargai kerjasama, sayang teman, kayak gitu. Next. Nah, ini yang tadi disinggung di video tadi tentang kebutuhan dasar manusia, kayak kita hidup. Jadi setiap kali anak-anak melakukan kesalahan itu nggak serta-merta mereka tetap ada alasan-alasan mereka melakukannya, dan mungkin kayak kita hidup membantu mamanya, terus kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang dan penguasaan seperti yang tadi ada di video itu juga. Dan ini tentang 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, dan nanti kita akan merefleksi kita tuh lebih di posisi yang mana sih? Yang pertama adalah posisi penghukum, guru sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, terus posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Dan ini juga ada video terkait dengan posisi kontrol guru, kita akan saksikan bersama supaya kita lebih clear tentang masalah kontrol guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah setelah kita lihat posisi kontrol guru, kita ada di mana, kita akan belajar bersama-sama. Oke, next. Ini tadi contoh posisi guru seperti kalimat-kalimat mungkin yang bisa ditekankan kayak kontrol guru yang membuat orang merasa bersalah itu kayak saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau yang menghukum itu kamu tidak pernah benar dalam melakukannya. Dan teman-teman, ayolah lakukan ini buat ibu atau ibu bapak, ibu yang memantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Untuk yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kayak mengembalikan. Kalau yang menghukum seperti yang tadi, kamu selalu yang paling terakhir kayak label-label. Udah pernah makan yang mana kue itu? Oke, next. Lanjut. Nah, dalam melakukan restitusi gitu, itu ada sebenarnya tahapan-tahapan sih ya, yang dikenalnya sebagai segitiga restitusi. Apa itu? Segitiga restitusi kita akan simak dulu. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk peserta didik dalam memperbaiki kesalahan yang mereka buat sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Itu kutipan dari dosen bercita berkembang. Dan tahapan-tahapannya itu adalah, ini kurang jelas ya, kayak yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinannya, dan validasi tindakan yang salah. Next. Nah, kalau yang tadi validasi tindakan yang salah itu biasanya kita bisa gunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Terus ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Maksudnya cara lain selain kamu berbuat seperti itu, ada nggak sih cara lain untuk lebih jelas dengan validasi tindakan yang salah? Jadi kita menekankan tindakan-tindakan yang kurang tepat. Terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Jadi diingatkan kembali keyakinan apa sih yang sudah disepakati bersama. Terus kayak kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Untuk yang lain adalah menstabilkan identitas. Jadi menyadarkan bahwa kita tuh wajar, kok salah tuh wajar, nggak apa-apa. Setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, itu tadi sekilas tentang iya, Risma. Coba dilihat kanan kirinya siapa yang belum datang? Jujur cewek. Siapa lagi? Oh, jujur cewek doang yang belum datang. Kira-kira kenapa ya jujur yang nggak masuk ya? Tahu nggak? Sakit kemarin? Nggak tahu. Coba nanti kita cari tahu ya jujur itu kenapa sih nggak masuk. Nanti kita tanya ke mama. Pergi bolos. Oh, mungkin pergi. Kemarin jalan nanya, kita mau nginep di rumahnya Oma. Udah nggak pernah ke rumahnya Oma. Oh gitu, Cucu bilang kayak gitu. Oh ya, nanti coba Mister pastikan ke orang tuanya ya. Teman-teman, kemarin kan udah libur 2 nih. Berarti kalau Senin itu dapat tugas apa? Apa? Pas kuku. Sudah semua? Belum. Oh, belum. Ya, Ya. Oke, nanti sebelum kita cek, kita akan sebelum kita mulai aktivitas kita akan apa? doa. Kita akan doa minta berkat dari Tuhan. Yesus ku ambil, Yesus ku undang, masuk dalam hati.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Dia pintar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, hari yang berpimpin doa siapa? Jela. Oke. Ya, Jela pimpin doa dari situ nggak apa-apa. Mari teman-teman. Mari teman-teman. Ya kan udah. Oh, Jela udah. Terus siapa? Kemarin Jela. Terus siapa? Pio. Pio ini. Pio belum. Jela siapa ya? Oh ya, Jela berjaya. Siapa? Kan Jela siapa? Kan ada buku di sini. Mana ya? Habis Jela, yang depannya pakai J lagi siapa? Jojo. Oke, awalnya Jojo yang bikin ya. Jojo. Mari Jojo berdoa. Let's pray together. Dear Lord, thank you for today. Now we will study and pray together. Please ask my friends, my teachers, and my parents. In the name of Jesus we pray. Amen. Kenapa Jo? Oh iya, gurunya kesiangan. Berarti gimana supaya besok bangunnya nggak kesiangan lagi ya? Kalau Jela bangunnya terus pagi. Iya, supaya bisa bangun pagi kayak gimana terus Nay? Malamnya jangan begadang. Oh, malamnya jangan begadang. Jadi bangun jam berapa? Tadi malam ibu jam berapa? Bubuknya malam? Kalau Jela bangunnya Iya, agak mau siang. agak mau siang bangunnya. Kalau Iya. malah setir. Ya berarti kayak apa, kayak pesannya Kelly supaya tidak bangun kesiangan harus bubuknya tidak malam-malam. Oke Jo? Yuk kembali kita juga. Pimpin doa sama Jonal. What do you say to Jonal? Thank you Jonal. Ya, bless you. You're welcome. Ke situ. Itu. Terus mau cerita dulu. Oh, mau cerita dulu, mau cerita apa Jela? Angkat tangan dulu. Apa Jela? Kemarin itu di alun-alunnya Jela kok ada karnaval. Oh, ada karnaval. Siapa lihat karnaval kemarin? Oh iya? Tapi ada merconnya. Mercon bawa. Yang ada asap-asap. Oh, berarti sampai malam dong liatnya. Asap-asap itu loh yang ada kalau aku tadi ada anak-anak itu. Oh, siapa lagi mau cerita? Gimana? Gimana? Naik rel? Gimana? Terus? Oh iya, mau jalan? Oh, berarti supaya nggak jatuh gimana? Oh, jangan cepet-cepet. Jadi harus apa? Harus hati-hati. Oke, thank you ceritanya. Siapa mau cerita lagi? Mana Flores? Kemarin kamu apa lagi? Nonton karnaval ketemu Jela juga? Oh enggak? Ketemu apa enggak? Oh, di alun-alun mana? Kata Jela. Dekat kantor mama ya? Oh, alun-alun mana? Di sini? Oke, lihat sama lagi juga? Enggak? Terus lihat apa? Hah? Oh, cuma lihat aja. Oke, thank you Florence. Ada lagi yang mau cerita? Jojo kemarin ikut pawai. Oh, di mana barisan mana? Di kejuruan kalian juga ikut pawai. Oh iya, pakai kostum apa Jojo? Kostumnya ketinggalan gitu. Oh gitu, pakai dandan-dandan gitu. Ini pasti cantik ya Jojo ya.
Kalau cila orang Kalimantan Pak. Nah, teman-teman, kita mau belajar nih. Sudah siap belajar? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, kita akan buat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan? Jangan pukul-pukulan. Jangan dorong-dorongan. Jangan ejek-ejekan. Berarti harus apa? Harus sayang teman. Harus menolong. Iya, cucikan sama. Nah, Miss Tere punya gambar nih. Kira-kira gambar mana nanti kalian kelompokkan ya, yang akan dilakukan dan yang tidak akan kalian lakukan untuk kelas kita hari ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Apa? Boleh teriak-teriak di kelas? Kenapa nggak boleh teriak-teriak di kelas? Oh, nanti semuanya keberisikan. Iya, nanti berisik. Oke. Seperti ayam nggak teriak-teriak. Nah, nanti setelah ini Miss Tere tunjukkan, kalian boleh tempel, ya. Tapi kita bahas dulu ini apa aja. Ini tadi apa? Iya. Berarti ini tetot apa mau dilakukan? Tetot. Oke. Tetot. Ini gambar apa teman-teman? Ngejek. Boleh nggak seperti ini? Tetot. Oh iya, ada yang jatuh tapi nggak mau ditolongin. Baik apa tidak ini? Dikeluarin malahan ya? Tetot. Oh iya, harusnya dibantu. Oh iya, Joyla dari mana dong? Kalau yang ini gambar apa? Berteman. Baik dilakukan? Oke, ini anak yang baik. Terus kalau ini gambar apa teman? Lihat. Oh, sama lagi. Angkat tangan saat mau apa? Mau bicara. Pintar. Berarti baik apa tidak ini? Kalau yang ini nangis. Ada yang nangis hari ini? Enggak ada. Oh, kalau mau nangis. Kalau belajar harus apa? Kalau belajar di sekolah harus apa? Harus apa? Belajar di sekolah? Harus berani dan happy. Iya. Siapa yang happy hari ini? Joyla happy. Kalau ini gambar apa coba lihat? Jambak-jambakan. Baik apa tidak kayak gini? Tetot. Kenapa kok nggak baik? Iya, bikin temennya sakit. Iya. Ini coba lihat kelasnya, apa yang terjadi dengan kelas ini. Kan? Boleh kalian? Iya, boleh kalian buat kayak gini? Nyaman? Oh, seperti kandang ayam. Oh, nyaman apa enggak kalau belajar kayak gini? Berarti harus apa? Oh, harus dijaga kelasnya, benar. Dirapikan, betul kan ini? Gambar apa? Coba dilihat dulu. Ini loh, malah ada yang berdiri, ada yang ini apa? Tertib apa enggak coba dilihat? Kalian masuk ini? Iya, tidak tertib ya. Nah, kalau yang ini apa? Ngantri ya. Kalau anu jangan asal apa? Nyelip, benar harus supaya melatih apa? Kesabaran, jangan mudah. Nah, ini teman-teman, coba perhatikan lagi. Ini gambar apa? Oh iya, memberikan apa nih? Berarti apa? Sayang dan mau berbagi. Baik, betul ya. Terus ini saat ada gurunya yang ngajar, apa yang kalian lakukan? Tertib. Ada yang berisik di sini katanya? Nggak ada. Jadi menghargai guru yang sedang belajar. Yang mengajar. Nanti kalau ini semuanya teriak-teriak
Tambahin dulu. Maaf. Iya, maaf. Kayak gimana? Tahu nggak lagunya itu? Minta tolong, Mohon maaf. juga terima kasih. Jangan kamu lupakan kata-kata Itu. lagi. Minta tolong, mohon maaf, juga terima kasih. Jangan kamu lupakan kata-kata Itu. minta tolong bila kau kesulitan, mohon maaf bila kau Ada salah. terus terima kasih bila kau mendapatkan sesuatu dari siapapun juga. Anak sopan pastilah banyak teman. Temannya belum? Iya, belum temannya coba. Florencio. Oh, enggak ada. Belum. Oke, ya. Sudah. Sekarang kalian akan mengelompokkan mana yang Salah taruh. mana yang baik dan mana yang Saya tidak baik. isi. Ini yang Mana? ini yang tetot dan ini yang oke. Wow. Kami silakan minta bantuannya siapa ya? Sekarang kalian boleh pilih satu, Mister akan panggil satu-satu, nanti tidak pernah di sana. Ya. Mister akan taruh di sini. Nanti kalian sebutin ini nih keyakinan kelas yang apa, terus kalian harus tempel di mana. Ya. Ayo, rapi-rapian. Boleh mundur ke belakang. Silakan minta tolong. Yang pertama Selin. Silakan ambil terus tak kasih solusi nanti kalian yang nempel. Silakan ambil satu. Ini gambar apa Selin? Nakal. Nakalnya gimana? Oh, baik apa tidak ini? Silakan tempel ditaruh di yang mana? Ya. Oke, thank you Selin. Siram. Gambar apa ini Siram? Ngecek boleh apa tidak? Tidak. Silakan. Berikutnya Florence. Silakan ambil satu. Gambar apa ini Florence? Ketik. Oke, ini taruh mana? Oke, thank you Florence. Jojo, silakan maju. Jojo ini gambar apa? Lihatkan ke temannya. Lihat gambar apa? Berteman. Baik apa tidak? Gambar. Berikutnya, thank you Jojo. Jonal, silakan ambil satu. Gambar apa itu Jo? Ria. Boleh apa tidak Jonal? Lihat-lihat di kelas. Ada di mana? Thank you Jonal. Jeff, silakan maju Jeff. Gambar apa ini Jeff? Apa? Oh, maaf-maafan. Jeff pernah minta maaf saat salah? Thank you Jeff. Nanti aja. Gendis, silakan maju sini Gendis. Ya, Selin dulu. Yuk, Selin silakan. Kok Selin ngomong? Sorry. Kelin. Maaf ya. Namanya ada mirip sih Kelin dan Selin. Kelas 2.
Joella ini gambar apa? Gambar apa? Ini gambar apa? Tertib hitam gimana ya? Oke, thank you Joella. Terus siapa yang belum? Vio. Joella. Gambar apa itu Vio? Membantu dan apa tadi? Berbagi. Gendis diantar Sira. Yuk. Gendis sama Sira. Yuk, ayo Gendis. Ayo Gendis. Ayo Gendis. Gendis pilih salah satu. Gambar apa itu Gendis? Gambar apa? Taruh di mana coba? Oke, thank you. Tadi udah buat